Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita beribu-ribu nikmat yang mana tidak akan bisa kita hitung nikmatnya, dan yang mana juga kita masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul di majelis ilmu ini yang insya Allah berkah dan barokah ya. Kedua kalinya sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Agung kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Alhamdulillah, berhubung Ustazah Inanya sudah datang, langsung aja ke acara intinya, yaitu kajian bersama Ustazah Ina Karlina. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kita bisa berkumpul kembali, kita belajar bersama ya Bu ya, adik-adik ya. Ya, alhamdulillah. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karena beliaulah sampai dengan hari ini kita bisa menikmati nikmatnya iman, nikmatnya Islam. Ibu-ibu, adik-adik semua, alhamdulillah cuacanya cerah ya. Masya Allah, secerah hati kita ya, alhamdulillah ya. Suasananya cerah, hatinya tenang, jiwanya lapang gitu ya, alhamdulillah. Ya, semuanya sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Oke. Siap belajar sore ini? Siap ya? Kita mau belajar lagi, melanjutkan materi 2 pekan yang lalu. Ya, masih ingat nggak? 2 pekan yang lalu kita bahas apa? Apa ya? Ingat nggak? Apa yang teringat gitu? 2 pekan yang lalu kita bahas apa? Bahas apa? Ada yang diingat? Boleh dibuka catatannya? Apa? Tentang apa? Nggak ada ingat ya? Lupa ya? Ya, 2 pekan yang lalu kita bahas tentang jaga lisan, jaga hati ya. Jadi bagaimana kita menjaga lisan, mengucapkan hal-hal yang baik gitu ya. Dilarang gibah gitu kan ya. Ya, masih ingat ya? Ya. Nah, hari ini kita lanjutkan, kita akan bahas terkait adab menyelesaikan konflik dalam Islam. Konflik tahu ya Bu ya? Adik-adik tahu nggak konflik? Ya, kalau orang Jawa bilang tukaran. Tukaran itu apa? Musuhan gitu ya, atau bertengkar. Ya. Apalagi istilahnya selain konflik? Konflik tahu ya? Ya, konflik. Jadi konflik itu terjadi karena tidak cocok, ya, tidak cocok, ngobrolnya nggak cocok, akhirnya bertengkar, konflik itu namanya, ya, itu. Ya. Jadi adab menyelesaikan konflik dalam Islam itu bukan siapa yang menang, tetapi siapa yang paling menjaga hati. Jadi kalau kita dihadapkan dengan situasi konflik, ya, kita ambil posisi bukan untuk menang, tapi untuk apa? Menjaga hati. Gitu ya? Oke. Nah, kita lihat dulu yuk, lanjut materinya. Jadi konflik itu bisa terjadi di mana aja. Ya. Di rumah bisa. Orang tua konflik sama anak, atau anak konflik sama sesama anak gitu ya, antar saudara, kakak adik gitu bisa. Atau mungkin suami istri konflik bisa.
Atau mungkin di keluarga besar konflik sama ipar, ya bisa. Konflik sama tetangga juga bisa, ya. Adik-adik ini di asrama, di pondok, konfliknya sama teman, satu kamar bisa, ya. Kemudian konflik di komunitas, komunitas contohnya misalkan ibu-ibu nih sama tetangga konflik, ya bisa. Ya, jadi bahkan di kegiatan seperti ini di masjid pun bisa konflik, ya. Contoh misalkan di kepanitiaan Idul Adha gitu. Ya. Bisa terjadi konflik juga kan? Ya, di kepanitiaan gitu ya. Di kepengurusan apa gitu. Ibu-ibu di kepengurusan dasawisma misalkan. Adik-adik mungkin di kampus di pondoknya gitu ya. Ada pengurus nanti diskusi ternyata ada konflik bisa juga gitu ya. Jadi konflik itu bisa terjadi dimanapun. Nah, konflik itu bukan tanda buruknya hubungan, tetapi bagaimana cara kita menyikapi kalau ada konflik itu bagaimana cara kita menyikapi agar dari konflik itu kita bisa mendapatkan keberkahan. Ya, kita belajar sore ini ya. Ya, insya Allah. Nah, pondasi dasarnya, ya lanjut ya. Jadi yang dijadikan pondasi dasarnya adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Yang artinya kurang lebih sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Jadi kita itu sesungguhnya adalah bersaudara. Ya walaupun mungkin beda bapak beda ibu gitu. Ya, tapi kita ini bersaudara. Kalau dilihat dari ujung-ujung atasnya kan kita sama Nabi Adam, Nabi Hawa ya, Siti Hawa gitu kan. Jadi kita bersaudara. Nah, Allah itu ingin kita hidup saling menenangkan. Saling apa? Ya, jadi kita ini hidup bersama ya, bertetangga, hidup berkeluarga ya. Allah itu menginginkannya kita tenang ya, enggak ada konflik ya. Nah, tapi dalam kehidupan konflik bisa terjadi dimanapun, kapanpun gitu. Sehingga Allah menginginkan ketika ada konflik kita mengambil sikap untuk menjaga hati, ya itu. Nah, yuk lanjut materinya. Mengapa konflik bisa terjadi? Ya, jadi konflik itu terjadi bisa karena salah paham. Karena apa? Salah paham. Ya. Jadi kalau ada salah paham, supaya tidak salah paham itu harus ada tabayun. Nah, itu tabayun yang di bawah tuh ya, tidak mau tabayun. Supaya tidak terjadi salah paham harus ada tabayun. Masih ingat tabayun? 2 pekan yang lalu kita udah bahas loh tabayun. Apa tabayun? Apa tabayun? Lupa ya? Ya, jadi tabayun itu menanyakan atau mengkonfirmasi atau apa ya? Mencari informasi untuk meyakinkan kebenaran informasi gitu. Ya. Itu namanya tabayun, ya, supaya nggak salah paham. Ya. Kemudian konflik itu bisa terjadi juga karena kondisi fisik lelah, kondisi mental lelah. Ini biasanya kalau di kepanitiaan gitu, di kepanitiaan, ini ibu-ibu kan juga suka aktif di kepanitiaan Idul Adha kan ya. Di kepanitiaan itu kalau pas udah capek-capeknya, semuanya capek, badannya capek, hatinya juga udah capek gitu kan, jadi sensitif. Ya, jadi sensitif. Jadi sensitif ini akhirnya ada sesuatu misalkan informasi ya, itu enggak dicerna dulu, enggak dipahami dulu, tapi langsung nanti spontan merespon, akhirnya jadi salah paham, akhirnya jadi konflik. Ya, jadi karena hanya gara-gara sepele gitu ya, tetapi karena badannya lagi capek, hatinya lagi capek gitu ya, jadi baper, gampang tersinggung. Ya, itu yang menimbulkan konflik. Ya, itu. Kemudian bisa juga disebabkan karena luka hati yang lama. Jadi kalau kita tanpa orang tahu di dalam hati kita ini banyak emosi terpendam, luka terpendam, ya, itu membuat seseorang itu kemudian menjadi sensitif. Ya, sensitif akhirnya jadi mudah tersinggung. Ketersinggungan itulah yang akhirnya bisa menjadi konflik. Hal-hal yang sepele jadi konflik, jadi masalah, ya itu. Ya, kemudian tidak mau tabayun tadi, jadi nggak mau tanya, memastikan. Ya, nah, jadi ini semua itu
ya wajar dan bisa terjadi dalam situasi apapun tadi, di keluarga bisa, di rumah bisa, di kampung bisa, di organisasi bisa, ya, di masjid bisa, gitu ya. Ini biasa dan biasa terjadi. Gitu. Nah, lanjut. Ya, ada yang mau tanya? Boleh, monggo. Monggo, Bu Sugiyarti ya. Oh, Bu Parmi. Monggo, mau tanya yang mana tadi? Yang luka hati? Oh ya, kebalikin dulu ya, belum selesai nulisnya. Boleh. Ya, luka hati yang lama, luka hati lama yang terbawa. Ya, maksudnya masih mendem perasaan marah, perasaan kecewa, perasaan sedih itu masih dipendam. Ya, itu orangnya jadi sensitif. Tidak mau tabayun. Ya. Tabayun tuh kemarin udah dibahas tuh. Jadi kita mencari informasi yang lebih jelas. Iya. Ya, jadi langsung mengambil kesimpulan. Ya, jadi nggak mau tabayun, jadi belum memastikan kebenaran informasinya, tapi langsung bikin kesimpulan sendiri, langsung mengambil kesimpulan sendiri. Oh, ini menurutku kayak begini gitu. Padahal menurutku belum tentu benar, gitu. Ya, makanya sebaiknya harusnya tabayun. Bener nggak? Jangan-jangan nanti menurutku itu tidak benar, berbeda dengan kenyataannya. Ya. Sampun? Oke. Lanjut, yuk ya. Nah, di Quran surat Al-Hujurat ya. Ini masih lanjutan dari materi 2 pekan lalu. Jadi di ayat 6 itu membahas tentang tabayun. Ya, jadi kalau ada sesuatu informasi kita perlu tabayun. Tabayun tadi adalah maksudnya untuk memastikan bahwa informasi itu benar adanya gitu. Ya, bukan hanya sekedar menurut kita gitu. Ya, itu tabayun. Kemudian di ayat 11 ini peringatan buat kita jangan saling merendahkan. Ya, jadi nggak boleh mengolok-olok, nggak boleh mengejek. Ya, masih ingat ya, jangan kita panggil orang dengan sebutan yang dia tidak sukai. Gitu ya. Kemarin kita kasih contoh apa tuh kemarin? Oh, Bagong gitu ya, karena badannya gemuk, pendek gitu ya, lucu gitu ya. Ya masih kecil panggilnya Bagong gitu ya. Nah itu nggak boleh gitu ya. Ini di Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Kemudian di Quran surat Al-Hujurat ayat 12 kita diperintahkan untuk jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Ya. Karena seringkali ketika kita berusaha mencari-cari kesalahan orang lain, ini jadi sumber konflik gitu. Ya. Ketika ada konflik nggak ada penyelesaian, tapi malah akhirnya jadi muncul permasalahan baru ya, masalah kecil jadi besar gitu ya. Nah ini makanya di Quran surat Al-Hujurat kita itu dilarang ya, jangan mencari-cari kesalahan orang ya. Nah kemudian masih di ayat 12 itu kita diperingatkan untuk menjauhi ghibah ya. Kadang-kadang susah ya. Gibah ini susah ya Bu ya, kumpul sedikit gitu, kumpul 2 orang 3 orang gitu, tahu-tahu loh kok ngomong ini sih gitu ya. Nah ini jadi harus diingat-ingat gitu ya. Jadi harus ingat-ingat ini kita jangan gibah ya. Jadi gibah itu seperti kita makan daging bangkai saudara sendiri gitu kan ya. Jadi ini yang harus diingat-ingat ya. Nah konflik itu sering menjadi besar karena 4 hal ini dilanggar ya. Jadi jangan suka gibah, jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain, jangan saling merendahkan ya, dan perbanyak tabayun. Ya, kalau ini dilanggar, itu yang biasanya menjadi konflik. Bisa dipahami? Ya. Kalau ada pertanyaan nanti boleh langsung ya. Oke. Nah, kemudian hadis kunci ya, di hadis Bukhari Muslim ya. Di sini disebutkan orang kuat bukan yang pandai bergulat, tapi orang kuat itu adalah orang yang mampu menahan marah saat ia marah. Maksudnya mampu menahan emosi saat dia marah. Kalau kita lagi mau marah tuh rasanya piye tuh Bu? Dek, kalau lagi marah tuh pengennya apa loh? Gitu kan ya, pengennya mukul, pengennya ngomong teriak, ngomong sak puase gitu ya. Nah,
Jadi hadisnya ini mengatakan orang yang kuat tuh bukan orang yang kemudian gelut, bisa mukul, bisa nendang, bisa ngomong teriak, apa bukan. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan emosinya ketika dia marah. Bisa dipahami ya? Ada yang bertanya nggak sampai di sini? Ada yang tanya nggak? Kira-kira gimana itu cara menahan marah gitu? Oh diam. Diam ya. Ya, alhamdulillah karena aku udah belajar jadinya berzikir ya, istighfar gitu ya. Ya, alhamdulillah ya. Jadi mengendalikan diri itu sama dengan kekuatan sejati. Ya. Jadi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan emosi, mengendalikan diri ya. Oke. Nah, betul ini tadi Bu siapa ini tadi ya? Bu Suparmi yang bilang diem tadi siapa? Ah, Ibu, Bu siapa? Oh, Bu Siam, ya, Bu Siam tadi betul Bu Siam ya. Jadi ketika bagaimana ketika kita menahan emosi tadi ya, menahan marah gitu ya, menahan emosi ketika marah, itu yang kita bisa lakukan adalah yang pertama adalah diam. Ya, diam. Diamnya di sini kalau dari ilmu psikologi ya, kita tuh ambil diam jeda itu dengan zikir ya. Nah, ketika kita mengucapkan zikir, astagfirullah pakai hati ya, pakai hati, ini nanti akan mengaktifkan saraf-saraf di otak. Jadi di otak itu ada pusat emosi, ada pusat logika. Kalau lagi emosi, ya, itu yang aktif pusat emosi. Sehingga yang muncul jadi responnya respon-respon yang buruk. Yang marah jadi mungkin banting barang lah, yang nendang lah, yang teriak lah, yang apa, itu yang aktif adalah otak bagian pusat emosi. Nah, supaya kita bisa mengendalikan emosi, kita harus mengaktifkan pusat logika. Caranya gimana? Caranya diam tadi, diam beberapa detik tadi, 2-5 detik itu. Ketika saat diam, kita sambil istighfar. Ya. Nah, istighfar, zikir, doa, ya, itu menggetarkan hati dan kemudian menggetarkan saraf-saraf yang ada di otak sehingga pusat logika ini akan terhubung ya. Kemudian nanti hormon tenang akan muncul. Ketika hormon tenang muncul, kita menjadi sadar, oh iya, aku lagi marah, tahan, jangan sampai banting HP. Kalau HP-nya dibanting rusak yang rugi kita sendiri ya. Jadi kita bisa menahan itu karena di otak ini sudah pusat logikanya sudah mulai aktif gitu ya. Jadi diam gitu ya. Nah, kemudian cara yang lain ya, ini ada di hadis berwudu. Ya. Kenapa wudu? Ya karena dengan berwudu itu ini adalah cara, kalau di dalam ilmu psikologi itu adalah cara untuk menghubungkan antara otak emosi dengan otak logika. Jadi dihubungkan, supaya hubungkan itu kita sadar dengan wudu. Wudu itu kita merasakan dinginnya air, ya, air mengalir, merasakan di kulit, ya, itu bisa menggetarkan saraf-saraf di otak, gitu ya. Jadi berwudu, gitu ya. Sambil wudunya juga berdoa niat sambil merasakan bahwa wudu ini air wudu itu akan menghilangkan kotoran-kotoran, bukan hanya sekedar kotoran yang ada di dalam di kulit gitu ya, tetapi termasuk kotoran hati itu ya, wudu itu. Nah, kemudian bisa juga dengan mengubah posisi ya. Jadi ketika kita sedang emosi, marah ya, yang tadinya kita lagi berdiri, kita ambil posisi duduk ya. Perubahan posisi ini pun ini adalah cara kita untuk mengaktifkan otak logika, otak tenang itu ya. Oke. Ternyata dengan berdiri, dengan duduk belum tenang. Ya, berbaring. Ya. Jadi caranya begitu. Ya, sambil zikir, tentunya sambil zikir. Ya, karena doa, zikir itu akan mengaktifkan hormon-hormon tenang di otak. Itu, ya. Jadi jedanya 1-5 menit. Nah, ini bisa menyelamatkan. Kenapa ini? Minta berputar. Ya. Enggak ada konflik kan ya? Ya. Nah, jeda 1-5 menit ini bisa menyelamatkan hubungan bertahun-tahun. Ya, maksudnya ketika kita bisa menahan emosi, ya, kita bisa menjaga hubungan itu tetap baik gitu. Ya.
Tapi kalau kita tidak bisa menahan emosi ketika kita marah, kita lagi marah, ada konflik, marah ya, kemudian kita emosi, nah itu bisa merusak hubungan menjadi tidak baik. Bisa dipahami nggak? Bisa ya? Ya, gitu. Oke, lanjut. Lanjut, Mbak. Bagaimana cara bicara yang tidak menyakiti? Ya. Jadi ini kalau dulu waktu belajar bahasa Indonesia bikin kalimat, itu masih ingat nggak dulu belajar bikin kalimat tuh? Ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya gitu ya. SPOK gitu ya dulu ya. Masih ingat kan dulu zaman SD ya Bu ya? SD kan itu pelajaran SD ya. Ya, adik-adik juga ya udah belajar itu kan ya. Jadi kalau bikin kalimat itu kan kalimat yang lengkap, ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, ada keterangannya gitu kan ya. Nah, ini adalah salah satu cara bagaimana supaya kita itu kalau ngomong ya, kalau ngomong ke orang itu tidak menyakiti. Ya. Jadi rumusnya, polanya gunakan saya merasa. Ya, saya merasa apa? Ketika apa? Karena apa? Contoh ini, ya, contoh. Yang centang hijau itu yang benar. Yang silang merah itu adalah kalimat yang menyakiti. Kalau yang centang hijau itu adalah kalimat yang tidak menyakiti. Ya, contoh ini, contoh. Saya sedih. Ini kan polanya kan saya merasa sedih ketika pesan saya tidak dibalas karena saya khawatir. Ya, jadi mungkin ini situasinya dia kirim pesan lewat WA gitu ya. Ya kok WA-nya kok nggak dibales-bales gitu. Ya terus dia akhirnya kan sedih marah gitu kan. Terus akhirnya dia tabayun kepada orang yang dikirimi WA tadi. Ya dia bilang tabayunnya, dia bilang saya sedih ketika pesan saya tidak dibalas karena saya khawatir. Ya. Jadi paham ya? Nah ini tidak menyakiti. Orang yang dikasih tahu tuh dia tidak sakit hati. Tapi dia jadi paham, oh jadi saya paham kenapa kamu kok marah. Oh karena kamu marah karena WA-nya nggak dibales-bales. Karena WA nggak dibales-bales kamu khawatir, kamu jadi marah. Orang yang dikatain itu jadi paham. Berbeda ketika orang yang dikatai yang kalimat yang silang merah itu. Kamu tuh ya seenaknya sombong dasar. WA aku nggak dibales-bales. Ini menyakitkan. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi ibu-ibu mungkin selama ini nggak terlalu memikirkan tentang kalimat ya, ucapan kepada anaknya misalkan ya. Bisa jadi kalimat mungkin kita rasa kalimatnya biasa-biasa aja gitu ya. Tetapi ternyata kalimat ini diterima oleh anak kita menyakitkan ya. Atau mungkin adik-adik sesama teman ya. Boleh. Ya, jadi sesama teman mungkin ya, karena mungkin sudah saking akrabnya gitu kan, ya ngomong spontan gitu ya. Kita pikir kalimat kita itu baik-baik aja, tapi ternyata yang mendengarkan lawan bicara kita ternyata sakit hati gitu. Ya, jadi memang kalimat kita ngomong itu memang kita harus apa ya, harus dipikir dulu gitu ya. Kita mikir dulu apa yang mau kita ucapkan. Gitu. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi Islam itu mengajarkan kelembutan, ya. Oke. Nah, lanjut. Yuk, lanjut lagi. Ada ayat yang membahas tentang bicara yang baik, ya. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Nanti ayatnya dibaca ya. Silahkan ayatnya nanti dibaca. Al-Baqarah ayat 83 yang artinya kurang lebih adalah berkatalah dengan kata-kata yang baik. Ya. Jadi kita memang diperintahkan untuk berkata-kata yang baik, pilih kata-kata yang baik. Ya. Kalau mungkin dalam keseharian kita di lingkungan masyarakat kita gitu ya, ada kebiasaan terucap kata-kata yang tidak baik, ya kita berusaha untuk tidak ikut-ikutan gitu. Ya, apalagi kalau ke anak-anak ya, ke anak-anak. Jadi saya dulu tuh saya punya anak, saya di rumah itu dengan suami sangat menjaga bagaimana supaya anak saya itu belajar untuk berkata-kata baik.
ya, berkata-kata baik. Tapi saya kaget gitu, suatu hari anak saya pulang dari main, saya nggak pernah dengar kalimat ucapan apa ya dulu itu saya lupa, pokoknya oh dasar goblok gitu ya, gitu kan. Saya tuh loh, ini anakku dapat dari mana gitu ya, padahal di rumah saya nggak pernah gitu loh ada kalimat seperti itu. Kemudian yang setahu saya juga di lingkungan tetangga dekat-dekat saya tuh nggak ada yang suka ngomong begitu gitu kan. Ternyata saya dapat gitu loh, kamu kok dapat ngomong saya dari mana gitu kan, kamu tadi mainnya kemana, ternyata dia mainnya jauh gitu ke ujung kampung kemana gitu kan. Oh ya udah ya, aku dapetnya dari situ ya ternyata gitu ya. Jadi ini kita semua sadari itu ya, hati-hati untuk menjaga kata-kata. Ya, kalau mungkin sudah terlanjur jadi terbiasa ngomong kata-kata tidak baik, ya diperbaiki. Ya, saya jadi ingat ketika saya melahirkan anak yang kedua, ketika itu saya melahirkan di klinik bersalin. Jadi yang jam melahirkannya sama dengan saya itu ada dua, saya kemudian dua pasien lainnya gitu. Waktu mau melahirkannya itu tuh pembukaan lengkapnya itu hampir-hampir sama gitu. Saya dengan yang pasien yang satunya. Terus besok paginya kita udah lahiran semua, besok paginya dokter itu visite ya, kunjungan gitu. Terus ngunjungin saya terus bilang gini, memang beda ya kalau yang melahirkan itu dosen gitu. Lah emang apa bedanya dok gitu kan? Iya, kalau dosen yang melahirkan itu adanya istighfar terus. Lah yang sebelah kebun binatang dipanggil semua gitu. Jadi Masya Allah gitu ya. Jadi mungkin karena kebiasaan gitu ya. Karena terbiasa ketika sakit yang terucap bukan apa? Oh ya. Ya. Jadi karena kebiasaan yang terbiasa tuh ucapan-ucapan bukan zikir. Tapi apa itu ya? Apa namanya itu? Misuh-misuh gitu ya kalau orang Jawa ya. Misuh-misuh, pisuhan-pisuhan. Jadi yang keluar tuh kata-kata nggak baik gitu. Ya, jadi memang ini kita harus biasakan ya. Dan saya juga pernah mendapati beberapa kondisi ketika orang sedang sakit ya di rumah sakit gitu, kan nggak sadar ya. Biasanya kalau sakit kan nyeri gitu kan ya mengaduh gitu kan ya. Nah kalau yang orang sudah terbiasa zikir, aduh rintihannya itu zikir, astagfirullah gitu. Tapi karena dia nggak biasa zikir, dia biasanya misuh. Ya, jadi ketika sakit yang muncul itu pisuh-pisuhan, gitu ya. Jadi mulai dari sekarang kita coba sadar, biasakan kita berkata-kata yang baik, gitu ya. Oke. Nah, kemudian di Quran surat Al-Ahzab ayat 70 ya. Katakanlah perkataan yang benar dan tepat. Ya. Maksudnya ya kita benar itu benar sesuai kenyataannya, nggak bohong. Nggak dilebih-lebihkan, nggak dikurang-kurangi. Ya. Kalau ada informasi itu ya kita sampaikan perkataan yang benar dan tepat, gitu ya. Oke, jadi kata-kata yang baik itu bikin tenang. Otak ini nanti akan munculkan hormon-hormon tenang kalau kita mendengar kata-kata yang baik. Tapi kalau kata-kata yang kasar, ya itu di otak ini nanti diproses menjadi emosi. Bisa dipahami? Ya. Kita ini kan seringkali mudah tersulut emosinya kan karena kata-kata kasar, kata-kata yang menyakitkan. Tapi ketika yang kita terima itu kata-kata lembut, ya, walaupun dalam keadaan emosi tapi kata-kata lembut, kita menjadi lebih tenang, ya. Jadi kita belajar untuk apa? Berkata-kata yang baik itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Adik-adik boleh kalau mau tanya loh. Bisa dipahami? Bisa. Ibu-ibu monggo kalau ada yang mau tanya. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, lanjut. Jangan serang karakter, fokus pada perilaku. Karakter itu tuh maksudnya apa ya? Kalau orang Jawa mungkin watak itu loh. Ya. Jangan serang karakter. Bukan watak juga sih ya, karakter watak mungkin ya. Jangan serang karakter, fokus pada perilaku. Jadi ini contoh, yang boleh dikritik perilakunya tetapi tidak boleh menghina orangnya. Aku tuh gak suka cara kamu bicara, bicaramu tuh kasar. Yang tidak disuka itu cara bicaranya, bukan orangnya.
Bisa dipahami ya? Ya. Jadi ini contoh ini. Kemarin saya terluka karena cara bicaramu. Aku tuh nggak suka dengan cara bicaramu. Gitu. Jadi nggak sukanya tuh dengan cara bicaranya, bukan dengan orangnya. Ya. Kalimat yang tidak baik, kamu memang selalu menyakitkan. Nah, ini kan fokusnya ke orangnya. Jadi apa ya? Menuduh itu apa ya? Menjustis ya. Ngejas gitu ya, ngejas kamu tuh dasar memang orangnya kamu tuh dasar memang orangnya menyakitkan gitu. Ya. Jadi sekali lagi yang boleh dikritik itu perilakunya, bukan orangnya. Bisa dipahami? Ya. Lanjut. Ketika ada salah paham, ya, tanyakan dengan lembut. Kalimatnya lembut. Kalimatnya yang bikin tenang, bukan kalimat yang menyakitkan. Ya, contohnya, boleh aku tanya langsung biar nggak salah paham. Misalkan ada sesuatu gitu ya, ada sesuatu dengan dengar sesuatu informasi dari orang lain. Nah, dari orang lain kita pengen tahu, jangan sampai salah. Jadi langsung ditanyakan kepada orang yang bersangkutan. Boleh nggak aku tahu? Tanya langsung biar aku nggak salah paham. Kamu kemarin bilang katanya kamu bilang kalimat apa terkait aku, boleh nggak aku tanya langsung? Itu apa maksudnya? Itu namanya tabayun ya, dengan kalimat yang baik. Nah contoh lain ini, aku ingin dengar dari kamu ya biar jelas. Kamu kemarin ngomong apa tentang aku? Ya ini tabayun. Nah tabayun ini memang diperintahkan oleh Allah tadi di Quran surat Al-Hujurat ayat berapa tadi? 6 ya. Jadi kita harus tabayun. Oke, yuk lanjut. Kecepatan nggak saya nih? Nggak kecepatan ya? Ya. Menghindari fitnah dan ghibah saat konflik. Allah mengingatkan, janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Ya. Konflik tidak akan selesai kalau cerita ke banyak orang. Sekarang ini banyak kejadian. Medsos dipakai untuk cerita. Medsos ini kan WA-nya ada WA story, ada Instagram ada story-nya gitu ya. Facebook ada story-nya gitu ya. Lagi ada konflik dengan seseorang ya. Kalau ketemu sama orangnya diem-dieman gitu ya. Tetapi kejengkelannya itu diceritakan di media. Banyak ya. Banyak itu kejadian. Saya juga tadi siang ngisi majelis, ada yang konsul gitu ya, tapi konsul kasus saudaranya gitu ya. Saudaranya itu sekarang sedang ada masalah keluarga gitu ya. Ketika keluarga mau membantu untuk menyelesaikan masalahnya, dia nggak mau ya. Tetapi malah dia cerita di media ya. Jadi akhirnya semua orang yang tadinya tidak tahu permasalahannya itu jadi tahu semua karena semuanya lihat media gitu. Ya, akhirnya konfliknya nggak selesai tapi malah jadi besar. Ya. Sekarang kan yang baru-baru aja tuh kan dia kalau yang ikut media ya artis ya, kasus artis ya, artis konflik dengan pasangan gitu ya, ya tapi tidak diselesaikan dengan baik malah cerita ke banyak orang. Ya, nah curhat ke semua teman ini juga. Jadi kalau ada konflik jangan diceritakan ke semua orang. Lebih baik tabayun tadi. Konfliknya dengan siapa? Ya, si A konflik sama B. Ya, langsung tabayun ke B. Si A langsung tabayun ke B, tanyakan ke B. Jangan si A tanya, ya cerita kemana-mana, ya, tapi nggak jelas gitu. Konfliknya nggak selesai, gitu ya. Jadi tuh. Kemudian ya posting status menyindir, nah ini tadi hati-hati. Jadi kalau ada konflik lebih baik tabayun. Ya, jangan cerita, jangan curhat ke tempat yang nggak tepat orangnya ya. Kalau misalkan mau curhat kepada yang memang mungkin butuh orang ketiga gitu ya, curhat kepada orang yang dipercaya dan diyakini bisa untuk membantu menyelesaikan konflik. Bisa dipahami ya? Ya, jadi boleh curhat ya, cerita tetapi kepada orang yang memang diyakini orang itu bisa membantu penyelesaian konflik. Ya, itu. Nah, yuk lanjut.
Ini teknik, termasuk teknik tadi, mengendalikan emosi tadi. Yang Bu Siam tadi ya, Bu Siam tadi kalau lagi emosi apa diam gitu ya. Nah diamnya ini ada tekniknya stop 3 detik. Ya, 3 detik aja. 3 detik ini apa yang dilakukan? Yang pertama adalah tarik napas, ya. Kemudian hening, ya tarik napas, tenang, pokoknya hening gitu. Pilih kata yang paling baik. Ya, kalau kita pilih kata yang paling baik apa? Zikir. Zikir. Ya zikirnya mau astagfirullahaladzim atau mau misalkan kalau sudah berat banget masalahnya misalnya ya Allah, macam gitu aja gue bisa, gitu ya. Zikir, ya. Nah ketika kita mengucapkan pilih kata yang baik tadi zikir, mengucap kata-kata syukur kepada Allah, ini zat-zat kimia yang ada di otak, ya di saraf-saraf di otak ini akan mengaktifkan hormon tenang. Ya, akhirnya jadi bisa tenang, ya. Bisa ya? Bisa. Nah, kemudian jadi ini lanjut. Ini simpel-simpel praktis, insya Allah ibu-ibu dan adik-adik bisa gunakan sehari-hari ya. Jadi langkah Islami menyelesaikan konflik. Ini kesimpulan dari keseluruhan tadi ya. Caranya yang pertama adalah tenangkan diri. Jangan langsung bales. Ya, tadi diam tadi dalam rangka menenangkan diri. Jadi kalau ada apa-apa jangan langsung, misalkan kita ada konflik, kita diteriaki gitu apa sih? Dibengoi gitu ya. Itu jangan langsung kita merespon langsung balas diteriakin. Misalkan apa ya? Susah nggak sih contohnya ya. Pokoknya jangan cepet-cepet membalas gitu ya. Lebih baik kita diam. Ya, kita diam, kita tenang. Kenapa Bu Siam? Gitu ya. Loh, tenan itu gitu kan. Nah, itu respon gitu ya. Nah, tenan itu kalau didengar orang yang lawan konflik itu membuat dia emosinya jadi tambah ya, akhirnya jadi nggak selesai gitu ya. Jadi langkah pertama ketika kita konflik ya, itu tenangkan diri. Jangan langsung membalas. Kemudian selanjutnya adalah tabayun. Ngopo toh kok bengok-bengok ki ngopo gitu ya, ditanya dulu, itu tabayun juga. Kenapa sih kok teriak-teriak gitu? Ya, tabayun dulu ya. Kemudian sampaikan perasaan dengan lembut. Sampaikan tadi polanya pakai tadi. Saya merasa sedih, saya merasa marah sama kamu karena ya, hutangmu nggak dibayar-bayar. Padahal aku lagi butuh, ya, itu kan bisa ya. Kayaknya orang yang biasa menghutangi malah jadi kayak orang yang ngemis-ngemis gitu ya. Ya. Itu biasa jadi konflik ya. Jadi sampaikan perasaan dengan lembut, kemudian cari solusi. Ya, cari solusi, dibicarakan bersama. Ya, misalkan kalau hutang tadi, ya aku tuh ngelihat story kamu, kayaknya kamu tuh jalan-jalan kemana-mana. Nah itu uang dari mana, mbok kamu tuh punya hutang, mbok dibayar dulu gitu kan ya, bisa pokoknya cara baik-baik ya supaya ada solusinya ya. Ya kalau adanya sekarang baru bisa bayar 25.000 ya nggak apa-apa, hutangmu 100.000 dibayar 25 dulu nggak apa-apa gitu ya pokoknya. Jadi ada pembicaraan yang arahnya solusi gitu ya. Nah tutup dengan kebaikan. Ya, dengan kebaikan kecil, misalkan senyum, pelukan, atau pesan baik misalnya, oh ya wis rapopo, tak tunggu sampai kamu bisa mengembalikan uang misalkan, gitu ya. Jadi ditutup dengan kebaikan ini maksudnya adalah supaya memberikan supaya si lawan konflik kita itu dia bisa lebih tenang, gitu ya. Itu. Oke. Nah ini ada peminta maaf. Kadang-kadang susah juga ya. Kalau kita yang memulai minta maaf, susah nggak sih? Iya. Seringkali kalau kita yang memulai minta maaf tuh gengsi gitu ya. Ya. Tapi ya Nabi bersabda bahwa tidak berkurang kemuliaan seseorang karena ia memaafkan. Justru orang yang minta maaf ini adalah lebih mulia dibandingkan orang yang dimintai maaf. Gitu. Ya, jadi minta maaf ini adalah kemuliaan. Ya berat sih memang, susah gitu ya. Tapi justru malah ternyata ketika kita minta maaf itu adalah kemuliaannya tuh di situ. Ya,
Ya, contohnya ini menyampaikan ya udah aku yang salah, maaf ya gitu. Ya. Kalimat yang jangan diucapkan ya, kalau kalimat ini menyakitkan ya bilang maaf ya, kamu kan sensitif. Nah, ini kan menjustis dia. Ya. Ini yang kita hindari gitu. Ya, oke. Nah, kemudian adab memaafkan. Kalau ini tadi adab meminta maaf, nah kemudian ini adab memaafkan. Ya. Di Quran surat An-Nur ayat 22 artinya kurang lebih maafkanlah, apakah kalian tidak suka Allah mengampuni kalian? Ya Allah aja kan Maha Pengampun gitu. Ya, mengapa kita tidak memaafkan gitu ya. Memaafkan itu bukan berarti melupakan. Ya, mungkin kejadiannya kita masih ingat ya, karena memaafkan itu bukan berarti melupakan. Memaafkan itu bukan berarti kita membenarkan apa yang sudah dilakukan oleh dia. Ya mungkin dia sudah melakukan kesalahan, tapi kita memaafkan. Memaafkan ini bukan berarti kita mengakui bahwa dia tuh benar. Ya walaupun dia salah gitu ya, tapi dia bukan gitu. Ya. Oke. Jadi memaafkan itu adalah melepaskan beban di hati. Hati kita nih loh. Jadi sebenarnya kita memaafkan itu adalah untuk merawat hati kita. Merawat jiwa kita. Karena ketika kita tidak memaafkan, kita tuh masih menyimpan sampah istilahnya ya. Ya, ketika kita tidak memaafkan, itu kita masih menyimpan sampah. Tetapi ketika kita memaafkan, itu berarti kita melepaskan beban di hati. Sampah yang nempel di hati tadi udah tak lepaskan. Wislah tak ikhlas ke, berarti gitu. Udah tak ikhlas ke. Kamu pernah berbuat salah saya, ya sudah saya maafkan. Maafkan ini tujuannya adalah untuk melepaskan beban di hati. Supaya hati kita tenang. Karena apa? Ini pengaruh banget ke aktivitas di otak. Kalau hati kita itu masih menyimpan dendam tadi ya, marah ya, belum memaafkan ya, ini nanti akan pengaruh ke saraf-saraf simpatis di otak. Saraf simpatis di otak itu akan mempengaruhi denyut jantung, tekanan darah ya. Makanya kenapa sekarang mungkin yang pernah punya konflik dengan seseorang ya, baru mau mungkin dengar langkahnya aja atau dengar suaranya aja sudah langsung deg-degan gitu. Ada nggak yang gitu? Konflik sama seseorang, nggak ketemu, cuman kedengeran suaranya, tapi udah langsung deg-degan gitu. Itu karena apa? Karena tadi perasaan tadi masih tersimpan di hati ya, dan perasaan itu mempengaruhi saraf-saraf simpatis yang ada di otak. Saraf simpatis ini akan mempengaruhi denyut jantung, tekanan darah atau asam lambung, jadi asam lambungnya meningkat ya. Bisa kambuh. Bisa dipahami ya. Jadi kenapa memaafkan itu bisa menyembuhkan, menyehatkan ya? Karena memaafkan itu adalah melepaskan beban di hati. Jadi memaafkan itu baik untuk siapa? Untuk kita yang memaafkan. Ya, untuk kita yang memaafkan, ya. Iya, jadi ketika kita memaafkan tuh ya untuk menyehatkan kita. Ya, untuk menyehatkan kita sendiri gitu. Ya, jadi insya Allah maafnya ikhlas ya. Ridho ya. Iya. Oke. Nah, lanjut. Kalau ternyata orang yang kita sudah maafkan, tapi kok orangnya ini masih bikin sakit hati, masih menyakiti, ya mungkin ngeyel banget ya orangnya, nggak bisa berubah gitu ya, udah kita maafin, ini tapi kok ya tetap aja menyakiti gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah jaga jarak, tapi jaga jaraknya ya dengan adab. Kita jaga jarak tapi tanpa menyakiti dia. Bisa dipahami ya? Kita jaga jarak, tapi tanpa menyakiti. Ya sudahlah, jaga jarak, nggak perlu ketemu dulu deh gitu. Ya, nanti kalau aku sudah siap baru kita ketemu gitu. Tapi sekarang kayaknya hatiku belum kuat, ya sudah deh, jaga jarak aja dulu, tapi tanpa menyakiti. Ya, jadi jaga jaraknya tetap dengan adab. Ya, dan kita tidak perlu balas dendam. Ya, karena rasa balas dendam itu sebenarnya juga yang sakit kita kok, hati kita sendiri yang sakit.
ya. Pengaruhnya nanti ke tubuh kita ya, jadi nanti tensinya naik lagi gara-gara perasaan dendam tadi, tensi naik, asam lambung naik gitu ya. Kalau yang punya sakit gula darahnya jadi naik lagi gitu kan. Akhirnya kita sendiri yang repot kan? Iya, jadi nggak bisa tidur, makan nggak enak gitu ya, harus ke puskesmas gitu, antrinya lama gitu kan? Ya, gara-gara masih nyimpan dendam tadi, ya gitu. Nah, kemudian tidak boleh buka aib. Nggak perlu kita buka aib, udah ya, itu disimpan aja aibnya ya. Jadi kita lebih ke fokus ke kesehatan diri kita sendiri gitu ya. Kemudian tidak perlu memutus silaturahmi total ya, tadi cukup untuk jaga jarak aja. Tapi kalau misalkan ada pertemuan-pertemuan yang memang harus hadir ya, cuman jaga sikap aja, jaga jaraknya. Jadi nggak terlalu dekat sama dia, ngomong juga apa seperlunya aja gitu. Jadi kalau menyapa ya menyapa seperlunya aja, habis itu udah cukup gitu. Gitu ya, bisa dipahami ya? Oke. Ada yang mau disampaikan nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak sampai di sini? Ya, contoh kasus boleh di materinya. Ini contoh kasus, contoh yang mudah aja gitu ya. Contoh teman yang berubah sikap dan menjauh. Ya. Mungkin ibu-ibu atau adik-adik mungkin pernah nggak ngalamin gitu. Berteman, udah deket banget sama teman itu, kayaknya udah pokoknya bestie banget gitu ya. Sahabatan banget gitu. Ya. Tapi suatu ketika kok berubah sikapnya, kok sekarang jadi berubah ya sikapnya ya. Kok nggak kayak dulu ya. Dulu tuh pokoknya bestie banget, kok saiki kok kaya wong liya gitu. Kayak orang yang nggak kenal gitu. Apa ya gitu ya. Ya. Nah, secara islaminya, cara islaminya ya, kita jangan prasangka-prasangka dulu, Bu. Tapi kita tabayun. Tabayun tuh cari tahu. Ya, ada apa? Kenapa kok sekarang kok jadi sikapnya berubah? Karena kita nggak tahu ya, mungkin dia lagi ada masalah. Dia lagi ada masalah, masalahnya mungkin bukan dengan kita, mungkin masalahnya dengan yang lain, mungkin dengan keluarganya atau masalah dengan dirinya gitu. Kita kan nggak tahu. Nah, ini yang kita perlu tabayun. Jangan kita berprasangka macam-macam dulu gitu. Ya. Bisa jadi dia lagi ada masalah. Nah, kita coba, kenapa kok sekarang jadi berubah sikapnya? Kok sekarang jadi menjauh? Kok sekarang jadi dikontak kok nggak dibales-bales misalkan. Ini kita cari tahu, tabayun gitu ya. Nah, jika dia butuh waktu, beri ruang. Maksudnya jika dia butuh waktu untuk menjelaskan, menyampaikan, ya kita kasih kesempatan untuk menjelaskan ya. Jangan suudzon. Tadi Bu Siam, jangan persepsi dulu. Wah, sombong sekarang gitu ya. Waduh, sekarang iya, mereka kebanyakan kan seperti itu ya. Nah, kebanyakan seperti itu. Jadi jangan suudzon. Ya, jadi kita perlu tabayun karena bisa jadi dia sedang ada masalah gitu ya, dia perlu dibantu gitu ya. Nah, doakan secara diam-diam. Jadi, nah seringkali orang menjaga jarak karena sedang berjuang dengan masalahnya sendiri. Ini yang seringkali kita ini kan nggak tahu kan, ini setiap kita ini di sini semuanya diuji, punya ujiannya ujian masing-masing ya. Kita kan nggak tahu kan, ibu-ibu kan nggak tahu kalau saya punya ujian, nggak tahu kan, nggak tahu. Padahal setiap orang itu ada ujiannya masing-masing, dan setiap orang itu sebenarnya sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing. Itu yang perlu kita pahami, ya. Saya diuji, adik-adik diuji punya ujiannya, ibu-ibu juga diuji. Ya, di rumah mungkin ibu sebagai istri, sebagai ibu merasa aku diuji gitu ya. Tetapi kita juga harus sadar bahwa bisa jadi kita ini adalah ujian buat orang lain. Mungkin buat anak-anak di rumah, anak-anak merasa aku diuji dengan ibuku. Suami kita mungkin di rumah merasa aku sedang diuji dengan istriku. Gitu. Jadi semua ini diuji, gitu ya. Jadi kita perlu tabayun ya. Seringkali orang menjaga jarak itu karena sedang berjuang dengan masalahnya sendiri. Gitu ya Bu ya. Oke, karena kita nggak tahu isi hati orang kan. Nggak tahu gitu. Banyak orang yang sebenarnya di dalam hatinya itu sedih, rapuh ya. Tetapi dia tidak mau menunjukkan kesedihan, kerapuhannya kepada orang lain. Sehingga dia bersikapnya seolah-olah nggak ada masalah, bahagia. Ya.
tetapi dia di dalam hatinya dia menyimpan rasa gitu ya. Oke. Jadi nanti kalau nggak ada orang baru dia nangis. Tapi kalau pas ada orang kayaknya nggak ada masalah gitu ya. Oke. Oke, lanjut. Konflik bisa menjadi ladang pahala. Nah, ini Bu-ibu. Yang kita cari kan ini ya. Kita ini kan hidup kan Allah ciptakan kita manusia itu kan untuk beribadah gitu kan ya. Ya, kita harapannya setiap apapun yang kita lakukan di dunia ini selama hidup itu semuanya menjadi ladang pahala gitu. Dan ternyata memang konflik itu bisa menjadi ladang pahala. Ketika kita mendengarkan orang lain bicara, itu pahala. Ya. Ketika kita menahan lisan, mau ngomong, mau apa kita menahan lisan, ya, dipikir dulu, mau ngomong tuh dipikir dulu, jangan sampai kalimat saya menyakitkan, itu juga jadi pahala. Ya. Ketika kita minta maaf, itu jadi pahala. Ketika kita memaafkan, itu juga pahala. Ketika kita berusaha memperbaiki hubungan, itu juga pahala. Gitu. Masya Allah ya, pahalanya banyak banget. Banyak banget. Jadi setiap apapun yang kita lakukan selama hidup ini, itu semuanya bisa menjadi ladang pahala. Ya, kita awali dengan niat. Ya, kita awali dengan niat. Oh, kita duduk, kita menyingkirkan duri aja kan pahala kan? Kita senyum aja kan pahala kan? Iya. Semuanya pahala Bu, nggak ada yang jadi pahala. Nah ini yang kita harus manfaatkan, kita harus sadari gitu loh. Eman-eman gitu loh, ternyata mendengar tuh bisa jadi pahala, memaafkan bisa jadi pahala. Nah eman-eman kan kalau kita nggak ambil pahalanya gitu. Ya, oke. Jadi konflik bukan akhir tapi kesempatan kita menjadi lebih dekat kepada Allah. Ya. Segala apapun yang kita terima, kita hadapi dalam kehidupan, itu semuanya sebenarnya adalah ladang pahala. Ketika kita bisa memaknai, ya, ketika kita bisa memaknai semuanya itu adalah pahala. Ya, cuman seringkali manusia itu menerimanya segala apapun itu kalau enak itu syukur gitu, alhamdulillah gitu ya, rezeki gitu ya. Kalau enak tuh dibilangnya rezeki, tapi kalau nggak enak dibilang ujian gitu kan? Ya. Padahal semuanya itu pahala, itu semuanya ladang pahala. Makanya kenapa orang mukmin itu indah sekali gitu ya. Ketika dikasih cobaan, sabar. Sabar ada pahalanya enggak? Banyak. Bahkan pintu surga itu ada khusus pintu surga untuk orang-orang yang sabar gitu. Ya. Ketika dikasih ujian sabar, ya sabar ada pahalanya. Ketika dikasih rezeki bersyukur, ya bersyukur alhamdulillah syukur ada pahalanya kan. Semua ada pahalanya gitu ya Bu ya. Gitu. Oke. Jadi sebagai penutup, jangan biarkan konflik merusak hati. Apa Bu, Adik-adik? Ya, jangan biarkan konflik merusak hati. Selesaikan dengan iman, lembutkan dengan akhlak. Ya, tuh. Doanya, yuk kita tutup dengan doa. Ya Allah, lembutkanlah hati kami, beningkanlah lisan kami, dan jadikan kami hamba-Mu yang mudah memperbaiki hubungan. Ya, amin. Ya. Begitu ibu-ibu, adik-adik. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Mau dicatat, boleh? Sudah selesai nyatatnya? Ya, ya. Jadi kita boleh ini dimasukkan dalam doa harian gitu ya. Kita selalu minta sama Allah untuk Allah lembutkan hati kita, Allah beningkan lisan kita, Allah jadikan kita semua hamba yang bisa mudah memperbaiki hubungan gitu ya. Ya, mudah-mudahan aktivitas belajar kita ini juga dicatat Allah sebagai jalan ibadah kita. Mudah-mudahan ini juga menjadi jalan mudah kita untuk meraih surga. Ya, Allah panggil kita dalam keadaan jiwa yang mutmainah, jiwa yang ridho, dan Allah meridhoi kita. Okay. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini semua juga menjadi keberkahan untuk adik-adik, ibu-ibu, dan keluarga semua. Okay. Ada salah dan kurang dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin, telah usai kajian kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.